Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Net Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan yang menceritakan tentang Bapak. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Lelaki tua itu mengayuh sepedanya dengan kecepatan sedang. Sebenarnya, dia ingin mempercepat laju sepeda itu lebih kencang lagi. Tapi apalah daya dan upaya, kalau sepeda butut tersebut sudah tak mampu lagi menambah daya kecepatannya, walaupun pedalnya digenjot sekuat tenaga. Gerimis kecil yang tadinya membasahi tanah di siang hari itu kini telah berubah menjadi hujan dengan butiran air yang besar-besar. Si lelaki tua itu sedikit panik. Tergesa ia semakin mengayuh sepedanya agar segera sampai ke tempat tujuan. Aku terpekur sendirian di depan sekolah. Teman-teman sekelas dan murid-murid yang lain sudah berhamburan pulang. Hampir sekitar setengah jam yang lalu. Mereka pulang menggunakan sepeda masing-masing. Ada sebagian yang dijemput, ada juga yang memakai angkutan umum yang kami sebut oplet. Aku pun sedang menunggu bapak yang akan menjemputku juga. Mungkin dikarenakan hujan yang sedang turun ini mengakibatkan beliau sedikit terlambat. Biasanya, sebelum tepat pukul 12 siang, ia sudah siap menantiku di depan sekolah. Dan kebiasaan ini telah beliau lakukan semenjak aku masuk SMP. Sebelumnya di mana aku masih sekolah dasar, jarak sekolah dan rumah memang cukup dekat. Bedanya kali ini jarak gedung SMP tempatku bersekolah lumayan agak berjauhan dari rumah. Mengingat aku tak mungkin untuk berjalan kaki ke sekolah karena masalah jarak tadi, akhirnya bapak berinisiatif untuk mengantar jemput diriku setiap harinya. Kami memang hanya punya satu kendaraan saja di rumah, berupa sepeda tua satu-satunya yang dipakai bapak untuk pergi bekerja sehari-hari. Aku pun harus rela dibonceng bapak dengan sepeda butut itu, baik waktu pergi dan sepulangnya dari sekolah. Lagi pula, kondisi ekonomi keluarga kami terlalu pas-pasan untuk bisa membeli sebuah motor ataupun ya untuk membayar ongkos naik oplet setiap harinya. Tak masalah sebenarnya buatku. Aku sudah cukup dewasa untuk sadar akan segala kekurangan keluargaku. Sebisa mungkin aku tak akan menuntut yang macam-macam kepada kedua orang tuaku. Aku juga sudah tahu, sebenarnya bapak telah mengorbankan jam istirahat siangnya hanya untuk menjemputku pulang dari sekolah. Dan beliau juga harus berangkat kerja sepagi mungkin demi mengantarkanku ke sekolah dengan sepedanya. Bapak memang hanya seorang tukang bangunan. Profesi ini beliau jalani sedari muda dulu. Bahkan hingga sekarang di usia yang menuju ke 55 tahunnya, bapak juga tak bisa membaca dan menulis. Hal yang lazim pada seseorang yang baru datang dari pedalaman ke kota pada waktu itu. Dengan kehidupan yang serba ngepas ini, untungnya kami sekeluarga masih bisa untuk saling menyayangi. Bapak adalah sosok yang sangat mengasihi anak-anaknya, terutama padaku, sebagai anak perempuan beliau satu-satunya. Lamunanku terhenti tatkala kulihat seseorang sedang bersusah payah mengendarai sepedanya di tengah derai hujan.
Ia mendekat ke tempat aku berdiri, menunggu dengan gerakan tergesa-gesa di atas sepedanya. Ah, itu bapak. Sekujur tubuhnya basah. Mantel hujan yang dipakainya itu terlalu usang dan dipenuhi robekan di beberapa bagian. Tentu saja tak sanggup mencegah air hujan untuk tidak membasahi badan bapak. "Lama kau menunggu?" tanya bapak dengan nafas sedikit tersengal. Aku menggeleng. Tersirat rasa haru di batinku saat melihat bapak dengan kondisinya yang seperti ini. Aku tahu dia pasti lelah. Ekspresi lelah di wajahnya membuat ia terlihat jauh lebih tua dari usia beliau yang semestinya. "Maaf, bapak terlambat. Hujannya tiba-tiba saja jadi deras," lanjut bapak lagi. "Pulang sekarang atau nunggu reda dulu?" Aku pun menjawab, "Kalau sekarang saja gimana, Pak?" Sambil tersenyum, ia pun menyuruhku untuk duduk di boncengan sepedanya. Dan dengan mengayuh perlahan, kami berdua pulang sambil menerobos derasnya hujan di siang hari itu. Hari ini adalah hari Jumat. Masih sama seperti hari-hari lainnya. Bapak sudah menungguku di depan sekolah sebelum bel pulang dibunyikan. Ia sudah berada di atas sadel sepedanya dan bersiap untuk membawaku pulang. Aku pun bergegas menghampirinya. Dengan posisi duduk yang manis, segera saja beliau memboncengku menuju pulang ke rumah. Langit mendung di siang hari itu. Matahari bersembunyi di balik awan yang menebal. Bapak tidak mengayuh sepedanya dengan cepat. Ia malah cenderung bersantai. Tidak biasanya ia bersepeda lamban ketika membawaku pulang dari sekolah. Timbul sedikit rasa aneh di hati. Bapak bahkan bernyanyi kecil lagu-lagu Mandarin lawas favoritnya. Sepertinya beliau sedang gembira. Tapi entah hal apa yang digembirakannya. Aku juga tak mengerti. Daripada penasaran, ada baiknya kutanyakan saja langsung padanya. "Pak, bapak kok kelihatannya seneng? Ada apa?" tanyaku dengan maksud bergurau. Ia berhenti bernyanyi. Ia diam, tapi sepeda masih tetap dikayuhnya pelan-pelan. "Aling," ucapnya, "nanti kalau bapak sudah nggak ada, kamu jaga mamak dan adikmu ya." Aku tak paham maksud perkataannya barusan. "Gimana, Pak?" tanyaku. "Nanti kalau bapak udah nggak ada, kamu harus kuat ya. Jaga mamak sama adik. Sekolah yang rajin, biar nggak bodoh seperti bapak," ucapnya lagi. "Bapak kenapa sih?" tanyaku dalam hati. "Memangnya bapak mau kemana?" kataku bertanya sekali lagi. Tapi ia hanya terdiam. Sesaat ia menoleh kepadaku dan hanya sedikit senyum yang diberikannya. Aku sungguh tak mengerti. Sepanjang sisa perjalanan di siang itu kuhabiskan dengan melamun. Bapak juga berdiam diri. Ia tak bernyanyi lagi seusai percakapan yang ganjil tadi. Saking keasyikan melamun, aku tersadar tahu-tahu sudah tiba di depan rumah. "Aling, kamu udah pulang? Lu kenapa nggak nunggu bapak?" kata suara itu sesampainya aku di depan rumah. Aku mendongak melihat ke arah datangnya suara. Itu bapak yang sedang menenteng sepeda. Sepertinya ia akan bersiap-siap mau pergi. Loh, kok? Loh, kita kan baru sampai, Pak. Bapak mau kemana lagi?" tanyaku. "Lah ini bapak baru mau pergi jemput kamu. Tadi ban sepedanya bocor. Terpaksa bapak tambal dulu. Kamu pulang sama siapa? Jalan kaki ya?" ucap bapak.
Sumpah aku jadi bingung lagi. Jelas sekali aku pulang bersamanya barusan. Tapi begitu tiba di rumah malah kutemukan bapak yang baru mau berangkat menjemputku. Dengan rasa bergidik ngeri, ku ceritakan kejadian yang kualami tadi saat berboncengan dengan sosok yang mirip bapak. Mama dan bapak terkejut begitu mendengarnya. Diriku sendiri gelisah dan merasa takut. Sekian hari setelah kejadian tersebut, aku terkena demam. Panasnya lumayan tinggi. Kepalaku terasa berat untuk diangkat. Terpaksa bapak memintakan izin dari sekolah agar aku bisa beristirahat dulu di rumah. Kedua orang tuaku panik gara-gara peristiwa kemarin. Mama bilang aku keteguran. Menurut beliau, aku diganggu makhluk halus yang menjelma sebagai bapakku. Karena fisik dan mentalku yang lemah, akhirnya aku jatuh sakit. Bapak adalah orang yang paling cemas akan keadaanku. Ia sampai pergi ke orang pintar yang biasa kami sebut sebagai loya. Tujuan bapak mendatanginya untuk memastikan apakah aku baik-baik saja seusai peristiwa tempo hari yang lalu. Ya, beliau sangat khawatir akan keselamatanku. Tapi kata loya tersebut, bapak tak perlu resah dan gelisah. Sosok yang menyerupai dirinya untuk menjemputku kemarin adalah sosok penjaga keluarga kami. Dan kenapa sosok penjaga itu meniru bentuk bapak? Karena bapak adalah orang terpenting dalam keluarga kami. Kata loya itu juga, diriku akan baik-baik saja. Demam yang kuderita hanya dikarenakan aku sedikit syok. Bapak mencoba untuk memahami, walau masih begitu banyak pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Selang beberapa bulan berlalu. Di suatu siang, pamanku mendadak datang ke sekolah. Waktu itu pelajaran masih belum berakhir. Tapi paman meminta izin kepada wali kelas untuk boleh membawaku pulang saat itu juga. Kulihat ada kesan panik di wajah paman. Perasaanku jadi tak aman. Sesuatu yang tidak menyenangkan sepertinya akan terjadi. Dan ternyata firasatku benar. Rupanya bapak terkena serangan jantung. Hal ini dialaminya ketika sedang menggali sumur di tempat kerjanya. Begitu penjelasan singkat paman kepadaku. Aku terdiam membisu mendengar kabar mengerikan itu. Di rumah telah ramai tetangga dan kerabat yang sedang berkumpul. Di ruang tengah, kulihat tubuh ringkih bapak terbujur kaku. Tengah berselimut dengan kain putih dan sudah tak tertolong. Mama dan adikku menangis di sisinya. Sejujurnya aku sudah bisa menduga tentang semua kejadian ini. Peristiwa yang kualami beberapa saat yang lalu sepertinya merupakan sebuah isyarat akan kepergian bapak. Dan aku telah mencoba untuk tetap tegar. Terbayang di benakku akan permintaan yang dikatakan sosok yang menyerupai bapak ketika itu. Aku harus kuat ketika bapak sudah tidak ada. Begitu pesannya. Kutenangkan mama dan adik dengan menghibur mereka sebisaku, walau sesak di dadaku. Sebelum dikuburkan, jenazah bapak dititipkan ke sebuah yayasan untuk diurus sembari mempersiapkan pemakamannya. Sekitar 3 hari bapak berada di tempat itu. Dan selama 3 hari itu pula, aku masih tetap berada di samping bapak. Tak ada rasa lelah dan kantuk. Yang kuinginkan hanyalah ingin tetap bersama bapak sampai nanti menjelang waktu ia akan dimakamkan. Ingatanku membawaku lagi ke masa kecil hingga remajaku gini. Bersama keluarga memang kami tidak kaya, tapi kami bahagia. Bapak sangat sayang pada kami semua. Rasa sayang beliau cukup terasa sangat membahagiakan daripada harus memiliki banyak harta sekalipun.
Kuucapkan doa untuk Bapak. Semoga tenanglah ia di sana dan mendapatkan kasih sayang juga di sisinya, layaknya kasih sayang yang ia berikan kepada kami, keluarga kecilnya yang sederhana ini. Malam itu, setelah prosesi pemakaman Bapak telah selesai, tubuhku terasa amat lelah. Tapi mata ini belum bisa terpejam. Terlalu banyak hal yang kupikirkan, dan aku masih memikirkan Bapak. Entah kenapa ingin sekali rasanya aku melihat sepeda Bapak. Sepeda tersebut bersandar rapi di sudut ruang tamu. Kuperhatikan baik-baik benda tua itu. Terlihat noda-noda sisa tanah yang mengering dan juga karat yang menempel di sana. Ku ambil lap basah dan dengan perlahan ku bersihkan bagian-bagian yang kotor. Besok aku akan mencucinya hingga benar-benar bersih. Aku juga berjanji akan selalu merawat sepeda ini dengan sepenuh hati. Terlalu banyak kenanganku bersama Bapak dulu sewaktu kami mengendarainya. Pedal sepeda itu sedikit bergoyang dengan sendirinya. Apa aku salah lihat? Batinku kemudian. Pedal itu berputar sekali lagi dengan gerakan perlahan, seakan-akan ada seseorang yang memainkannya. Pasti Bapak, kataku dalam hati. Dengan air mata yang kutahan selama berhari-hari, akhirnya bocor juga, mengalir deras dari kedua mata ini. Aku menangis semalaman. Bapak, aku rindu padamu. Tubuhku terbaring tanpa daya di atas ranjang. Nafas yang kuhembuskan pun keluar hanya satu persatu. Mataku sayu dan sukar untuk kubuka lebar. Telinga ini pun sudah tak sanggup menangkap suara apapun lagi. Aku benar-benar sedang sekarat. Tapi setidaknya aku tahu, saat ini di sekelilingku masih ada beberapa orang yang tetap setia menemani. Menemani detik-detik terakhir sisa hidupku. Mereka adalah anak-anak dan suamiku, beserta karib kerabat terdekat. Mereka sedang berderai air mata menyaksikan aku yang bersiap akan pergi jauh beberapa saat lagi. Memang aku sudah siap, bahkan sangat luar biasa siapnya. Semenjak divonis kanker otak yang mengancamku, tak akan dapat bertahan hidup lebih lama. Bukan masalah besar bagiku. Aku sudah sempat merasakan indahnya kebahagiaan hidup dengan memiliki seorang suami yang penyayang dan juga 3 anak yang sangat cerdas serta lucu-lucu. Kulihat lagi, mereka semua masih menangisiku. Walaupun penglihatanku sangat samar, bisa kulihat ada juga mama dan beberapa famili yang telah meninggal dunia jauh sebelum ini. Mereka tertawa sambil melambaikan tangan untuk memanggilku. Memori akan masa lalu itu terulang lagi. Semuanya terlalu indah dan terasa sangat singkat. Aku sadar ini sudah saatnya untuk pergi. Waktuku sudah habis. Detak di jantungku melemah. Tak mampu lagi aku menghirup udara. Seutas air mata mengalir mengiringi tertutupnya mataku untuk yang terakhir kali. Aku kembali ke sekolah. Masih seperti biasa. Masih setia menanti Bapak menjemput dan membawaku pulang ke rumah. Gerimis turun mengiringi kedatangan Bapak yang sedang mengayuh sepedanya. Ia terlihat sehat, sangat sehat. Ia tersenyum melihatku sambil ia mengulurkan tangannya. Tentu saja aku menuruti ajakannya. Aku duduk di atas boncengan Bapak dan memegang erat pinggangnya. Sepeda tua itu berjalan perlahan. Seketika kurasakan kebahagiaan saat itu juga. Kebahagiaan akan kerinduanku yang teramat dalam. Kebahagiaanku yang akhirnya bisa bertemu dengan Bapak.
dan juga kebahagiaanku yang akan selalu tetap bersamanya di alam sana. Kupersembahkan kisah sederhana ini untuk sahabatku yang telah berpulang ke pangkuannya. Beristirahatlah dengan tenang dalam damai bersamanya di sana. Selesai. Oke. Ini tadi cerita creepy campur mengharukan ya. Tapi 90% mengharukan. Jadi memang bapaknya meninggal, tapi ada sebuah isyarat yang mengatakan bahwa ia akan meninggalkan keluarganya. Cukup banyak kenangan bersama bapak ya. Apalagi mungkin di antara para subscriber saya podcast Horror Next Story, mungkin ada yang bapaknya sudah wafat. Ya kita doakanlah ya setiap habis sholat atau setiap hari lah, intinya kayak gitu. Karena memang bapak itu perjuangannya besar untuk membesarkan kita. Ya memang ada ibu, tapi kan memang bapak itu kan tugasnya untuk mencari nafkah ya. Jadi di luar dia itu bergulat dengan kerjaannya, dihina, dicaci maki sama atasan. Ya mungkin saja kan nunduk-nunduk sama atasan. Buat apa ya? Buat keluarganya, biar bisa tetap hidup untuk mendapatkan materi. Mungkin aja ada yang kerjanya di jalan, harus bertaruh, mungkin malu atau apalah, harus berkutat dengan lingkungan jalanan atau seperti apa. Ya makanya kalau kalian masih punya bapak, disayang. Terus kalau dia lagi capek ya dipijitin lah kakinya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.